Nah, jadi kalau seandainya katakanlah hal negatif sampai ada proses berantem, sebenarnya pada dasarnya semua orang pengen ini karya yang jadi terbaik gitu. Jadi aku sih tetap mengambil positifnya. Jadi kalaupun ada drama-drama di dalam drama itu gitu, pada akhirnya yuk habis syuting ya santai-santai lah. Santai-santai aja. Memang, Bagian dari proses kan itu. Nah, bicara ketidakpuasan tadi ya Bang ya, dengan akhirnya tadi kan film Cinema Black Magic ini kan diproduksinya padahal dari tahun 2021, terus akhirnya dipublis sekarang. Nah, akhirnya kan dari jawabanmu tadi masih ada nih ketidakpuasan terhadap pembuatan si film Cinema Black Magic ini. Nah, ini ketidakpuasannya ini seperti apa sih sebenarnya? Apa yang ditemukan di sana yang akhirnya jadi pelajaran untuk next projectmu ke depannya? Mungkin ke semua ya. Ya, kalau dari aku gini, kadang kita kan sebenarnya produksi itu pengen semuanya serba proper gitu kan. Tentunya semua aspek kita kayak pengen kita siapin dan semuanya sesuai dengan sesuai dengan rencana treatment yang sudah kita buat gitu. Tapi pada saat ketika kita datang kayak model contoh kayak tadi itu kita pas reki itu kita nggak tahu kalau misalnya kita nggak memprediksi ada kandang kambing di samping rumah lokasi yang kita pakai. Banyak gitu. kambingnya itu ya. Dan pada saat reki itu kayaknya aman-aman aja. Tapi pada saat ketika kita syuting gitu di hari syuting gitu, kok suara kambing banyak banget ya gitu kan. Panik kali Mas, banyak orang. lebih banyak orang daripada kambingnya. Soalnya kan itu kandang kambingnya itu ketutup satu rumah dan kita pas reki itu nggak ketahuan gitu kan. Jadi pada saat kita syuting itu tiba-tiba kambing muncul gitu dan artinya didesain pada saat ketika awal kita buat cerita ini nggak ada tuh cerita soal kambing muncul terus disuruh nyingkir sama si sutradara, nggak ada gitu. Tapi kemudian kita secara kreatif gimana caranya ini produksi aman, suara tetap bisa diambil meskipun suara kambing muncul gitu kan. Akhirnya kita munculin tuh. Ini kan jadi proses kreatif yang sebenarnya menarik dalam tahap itu. Domba. Nah tapi di titik itu kalau misalnya kita coba ngukur dari apa yang kita coba bawa dari naskah dengan apa yang ada di lapangan itu berarti kan ada pergeseran. Nah itu sesuatu yang kadang kita ekspektasikan A tapi ternyata kemudian A-nya tuh turunannya A yang berbeda kayak gitu. Ya itu sesuatu yang kadang buatku jadi kayak ya jadi problem lah kayak gitu. Atau hal-hal lain gitu yang kayak model kita berharap bahwa oh ini scene-nya ini besar tapi kemudian ternyata besarannya tidak sesuai ekspektasi kayak gitu. Nah itu jadi banyak penyesuaian. Dari situ kita jadi kayak belajar apa sih yang mungkin kurang dari kita gitu. Jadi kita tuh kayak harus tahu kadang kita tuh jadi kayak belajar lagi apa yang mungkin belum kita siapin ya gitu. Apa yang mungkin kita bisa lakukan dan antisipasi biar hal-hal kayak gini tuh nggak kejadian lagi dan kita nggak mengulangi kesalahan yang sama. Nah di level-level itu tuh kadang ya itu sesuatu yang tentunya kayak ya kita sebagai orang yang terus berproses gitu tuh belajar untuk bisa mengantisipasi masalah-masalah seperti itu tuh tentunya ya kita selalu pengen nge-push biar kita nggak mengulangi kesalahan yang sama terus kayak gitu. Ya, itu salah satu. Ada kekurangan yang kamu sendiri dapatin jelas, kekuranganku di Cinema Black Magic nih ini nih kayak mungkin aku dalam segi komedinya masih kurang ini gitu-gitu ada. Iya. Itu juga ya. Maksudnya karena pada saat itu aku nggak cukup ini kan film komedi pertama aku. Jadi artinya pengetahuanku soal komedi juga terbatas gitu. Aku berusaha untuk sedikit belajar memahami soal komedi, soal humor paling enggak untuk jadi basic biar aku ngobrol sama aktor-aktor komedi yang pada saat itu terlabel lah ya. Aktor-aktor ini. Aktor-aktor ini aja di-delete yang komedi. Aktor-aktor ini itu tuh bisa cukup istilahnya tuh komunikasinya bisa nyaman lah kayak gitu. Jadi aku juga nggak tentunya kalau jadi saudara terus nggak lebih tahu kan jadi malu-maluin kayak gitu loh. Jadi jangan sampai kemudian aku juga nggak cukup tahu soal itu gitu. Ya aku berusaha dan tentunya aku meminta bantuan mereka untuk membuat gimana ya ini dengan kasus ini aku pengen di bagian ini komedinya terus kalian bisa kasih tawaran apa kayak gitu. Jadi mereka kasih kayak gitu. Ya kurang lebih gitu sih. Dan itu sesuatu yang kadang mungkin harusnya aku bisa lebih memberi tawaran dan mereka bisa memilih gitu, nggak yang kemudian mereka memberi tawaran lalu kemudian aku yang milih gitu. Ya. Gitu. Itu juga proses. Iya, kalau nggak puasmu apa? Kalau nggak puasku ya
terlihat bodoh lah ya kalau aku di film itu karena Siapa yang lihat? Masa sih? Iya. Yora lah. Enggak lah. Kamu insecure banget sih. Oh, ya jangan gitu lah. Godfather itu. Aku tenang aja, lebih bodoh aku yang baru ngeh gitu. Ya. Kan nantinya ketika mimpi saya ingin menjadi sutradara beneran nih. Ternyata aku masih kurang wawasan nih. Iya. Itu nama-nama yang banyak yang asing. Iya. Oke. Sehingga ya aku enggak bisa familiar. Mengucapkannya juga. Iya. Ini pelafalannya dan segala macam. Artinya kan aku nggak bisa nih segini terus, aku harus bisa up lagi karena jangan merasa aman di zona nyaman kan. Iya. Berarti akhirnya ditemukan juga kalau ketika mau masuk misalnya kayak sutradara tadi, wawasan harus bener-bener kepegang nih ya. Ya, kayak. Karena biar itu bisa menahan atau menekan egoisnya sutradara itu loh. Oke. Mas, tapi aku ini tambah satu lagi boleh nggak? Apa tuh? Puas nggak Mas sama Mas? Apa? Aktor milih Mas. maksudnya Itu, Mas. gitu. Eksklusif loh. Eksklusif. Kalau dibilang puas nggak puas, ini karena juga kita kan sekarang udah cukup tahu kalau saya responnya yang nonton di YouTube kayaknya cukup lumayan antusias gitu ya dengan film ini. Aku pikir ya aku mewakili penonton, kayaknya mereka cukup puas dengan apa yang teman-teman lakukan gitu ya, yang kamu dan kalian lakukan di film ini. Asik, next berarti ya. Ini pinter ya. Kayak gitu. Iya kan? Pancingannya itu pinter Kan? Memang mulus marketing. Mulus. Iya Sell loh Mas. marketing loh. Kalau Mas Lulu besok bikin film nggak komedi tapi aktornya kami, terus itu berhasil, wah berarti Mas Lulu berhasil menjadi sutradara ya. Berarti artinya nggak perlu manggil kalian, nggak apa-apa ya kalau kayak gitu. Iya kan? Ya kan kalau di komedi. Iya. Iya. Kalau di komedi. Iya, maksudnya kalau saya besok ini aku rencana bikin komedi gimana? Oh boleh Mas, boleh untuk tetap mengasah itu kayak ini ya skill bahasa Inggris ya Mas ya, kalau lama nggak dipakai itu bisa hilang nanti Mas. Oke. Kentul dempel. Ini Kibli belum ditanya. Oh iya, belum. Apa? Kepuasanmu belum? Ketidakpuasan. Ketidakpuasan. Anda di sini bermain sebagai produser dulu nih. Ganti dulu. Bukan host. Bukan host. Bukan host. Nah, tadi kan Mas Kecap udah ngomongin ketidakpuasan dia di proses itu seperti apa gitu. Nah, kalau dari kamu sendiri gimana ketidakpuasanmu? Apa udah puas banget? Nah, aku udah keren banget di situ. Dia udah pokoknya puas kayak dia. gitu kan. Iya, anu sih, apa ini ya? Iya ya. Adegan kencingnya kurang Kurang berdiri. kelihatan. Bener. Kurang berdiri, udah berdiri sebenarnya. Udah berdiri sebenarnya. Iya, cukup puas sih sebenarnya. Ya, udah cukup. Puas. Puas berarti. Ya, Puas. boleh nggak? Tapi jawabannya kurang memuaskan ini. Iya, jawabannya kurang memuaskan. Iya, ini soalnya apa yang aku kurang puas itu menyayangkan. Tapi kurang puas. Tapi aku tadi ngakunya puas ya. Cukup puas. Cukup puas ya, cukup puas. Tapi aku menyayangkan itu kecap itu loh. Aku sangat menyayangkan waktu itu. Dia banyak pikiran. Karena kan itu kita berapa kali ya bareng gitu ya berarti? Berapa film pendek? 3 ya. Yang kalau role utamanya kita itu 3. Termasuk Black Magic ya. Black Magic. Dari 2014, 2019 ke 2021. Jangka waktunya panjang. Ya. Apa yang kamu sayangkan? Jadi Emang kamu sayang sama aku? Jangan. enggak dong. Jangan. Bojomu jelas enggak iya. Orang nggak sayang aja udah jelas. Itu aja yang aku, tapi akhirnya ya dengan hasil yang ku tonton lagi iya puas, cukup puas gitu. Karena mungkin ya itu tadi magicnya mungkin di situ ya. Ya. Blacknya di aku gitu maksudnya. Sinema magic. Magicnya di sini ya. Iya. Sinema. Iya itu aja sih sebenarnya magicnya di situ ya. Karena kan kadang kita waktu syutingnya itu kayak wah ini tadi aku jujur waktu syuting itu aku ngerasa jadi nggak ya? Jadi nggak ya? Gitu. Ragumu atas apa? Atas
lawan mainmu apa? Enggak, karena filmmakernya nggak pernah bikin komedi. Jadi Itu salah satu faktornya. Iya Mas, serius, jujur li ya. Jujur Jujur li karena walaupun itu komedi, tapi pada prosesnya itu aku ngerasa tetap dikontrol ya, memang ini ya. Jadi nggak keluar dari pakem yang terlalu over gitu ya, tetap komedinya yang memang dipegang sama sutradara aslinya ya, bukan sutradara aktornya ya. Nah itu tantangannya di situ. Jadi nggak pure yang kalau biasanya kan kamu jadi Kipli kayak biasanya aja. Kalau aku tanya sutradara, ini gimana jadi Kipli biasanya aja. Tapi di Cinema Black Magic itu nggak sepenuhnya itu. Walaupun sebelumnya ada ngomong jadi Kipli biasanya aja, tapi pada prosesnya di ini observasi terus tawaran. Coba kamu pikirin apa produser yang ada proses itu loh yang aku ngerasa ya sama-sama dapat belajarnya. Benar ada tantangan nggak pure. Tantangannya ya ini nahan emosi sama kecap gitu tadi. Beneran. Ini ya sekian lama kenal sama Kipli ya, mulai dari SMA lah ya, SMK kalau itu. Udah tahu dia itu jarang aku merasa dia ini menyebalkan, itu sangat jarang. Sampai pengen gelut ya rasanya ini. Itu nggak pernah sama sekali malah. Tapi entah kenapa waktu syuting Cinema Black Magic itu kayak lihat. Iya. Tapi pada akhirnya aku mikir, itu membantu kami untuk membangun karakter. Kita saling. Justru kan di karakter itu juga bertolak belakang. Bener. Di situ yang mungkin ya tanpa mungkin semesta mendukung. Mestakum. Ada filmnya itu ya dulu. Ada kafenya juga. Ada kafenya. Tutup ya semesta. Tutup ya. Oke. Ekosistem film. Perhatikan. Ya. Nah, dari tadi kan misalnya aku akhirnya melihat kalau pada akhirnya ketika dalam proses ini ngomongin ketidakpuasan kan ini bentuk kedewasaan juga ya untuk menerima kalau kita tuh ada kurangnya di mana gitu kan. Dan mengkoreksi untuk kedepannya seperti apa gitu, bukan malah cuma bikin terus habis itu nggak lihat lagi yang lain-lain atau malah nyalain orang lain semuanya disalahin gitu kan, nggak mau menerima kesalahan sendiri kan jadi kayak nggak berkembang jadinya. Gitu ya student. Oke, langsung saya masuk ke bagaimana akhirnya pandangan kalian setelah film Cinema Black Magic ini melihat ekosistem film Indonesia dengan pembahasan di Cinema Black Magic juga yang ngomongin tentang pasar, terus ngomongin tentang bentuk produser yang seperti ini dan saudara seperti ini. Harapannya untuk ekosistem film Indonesia itu kayak gimana? Ya, yang paling utama harusnya lebih baik. Harapannya pasti itu ya. Harapannya pengennya tetap harus lebih baik lagi. Kalaupun sekarang udah baik, harus lebih baik lagi. Artinya gini, kalau seandainya sekarang fenomenanya jumlah penonton di bioskop sampai udah berjuta-juta dan ini signifikan kan peningkatannya. Itu harapannya tentu itu akan bisa bertahan dan syukur-syukur bisa lebih baik lagi. Dan artinya peluang untuk orang bisa hidup di film itu lebih banyak. Benar. Ini tentunya hal yang paling basic ya. Namanya orang hidup butuh hidup gitu kan. Nah, dan ketika film bisa jadi ruang untuk tumbuh hidup gitu, itu yang penting sebenarnya. Dan artinya hidup yang seperti apa lagi-lagi, yang tentunya yang sehat, yang baik lagi, yang lebih baik dan semuanya kita jadi merasa nyaman untuk hidup di film itu sendiri kayak gitu. Kurang lebih. Oke, Mas Kecap? Bingung aku. Udah lupa ya sama ekosistem film ya. Atau nggak bisa diharapkan. Astagfirullah, karir. Bingungnya itu karena apa sih? Bingung itu karena jawabannya itu sudah disampaikan. Mikir loh, ngeles. Tapi begini deh, aku rasa sih kalau memang ekosistem film Indonesia saat ini sudah baik dan harusnya lebih baik lagi menuju Indonesia Mas. Yoi. Titipan nih, Cok. Titipan. Ya kan, ya kita harus optimis kan. Sudahlah itu yang berbeda. Tapi yang pasti aku yakin kita semua baik itu aktor, sutradara, kru bahkan PU. Kita punya kok misi masing-masing dan kita punya jalur sendiri untuk terus menghidupkan ekosistem film itu sendiri, termasuk kayak Mas Lulu, saya yang sudah menjadi pengajar juga, ya kita menghasilkan nih punya harapan yang sama ya. Berharap pada bibit-bibit yang baru. Itu.
Dan juga mungkin aku sama Kipli juga sering sowan komunitas atau apa, ya kita nggak bisa melupakan komunitas juga. Dan nggak mau kita. Apa? Dan nggak mau melupakan kan? Jangan melupakan karena kita besar dari komunitas. Komunitas itu K-nya itu Kipli. Nah, O-nya observasi. Nah, ya langsung mikir. M-nya mikir. Ya. Berarti akhirnya harapannya juga untuk bibit-bibit yang kedepannya akan memangku ekosistem film ini juga akan naik juga kualitasnya gitu ya. Dan pasti aku yakin yang ada di petinggi-petingginya atau yang pemangku kebijakan atau skala lininya produser bahkan sampai yang ekstras gitu, mereka masih punya harapan di film dan masih saling mengisi. Kalau nggak gitu kenapa Bertahan. bukan kenapa kok banyak sekolah film bermunculan kan? Ya, Ini ada harapan kan Ya. Indonesia bakalan maju nih dari film. Ya masa kita kalah sama Korea. Benar sih. Karena film penuh harapan. Benar. Karena film menjanjikan. Apa apanya kata-kata apa lagi yang ada unsur menjilat-menjilatnya gitu. Unsur menjilat. Ya Allah. Ya. Wes hancur karir. Mas Kipli gimana Mas Kipli? Apa? Harapannya? Harapannya Callingan banyak. iya, amin. Ya itu pasti ya, harapannya ya lebih sehat aja ya. Kan sekarang udah sehat nih. Udah mulai sehat nih, udah banyak yang prosesnya sehat juga, terus ya lebih sehat aja lah. Lebih bisa dari ke depannya. Ya, karena film itu juga filmmaker itu juga manusia. Benar. Punya rasa, punya hati. Benar. Jangan samakan dengan closing ini apa ya? Oke. Closing G-nya juga banyak gitu. G-nya juga banyak. Sing. Oke, berhubung kita sudah masuk ke penghujung pembicaraan kita ini. Nah, kita akhiri dengan bagaimana Mas Lulu dan juga Mas Kecap nanti, dari Mas Lulu dulu, bicara ke Mas Lulu di 1 tahun ke depan, menyampaikan kira-kira mau nyampein apa sih ke dirimu yang setahun ke depan, di masa depan ini, mau ngomong apa ke dia? Dari sudut pandang orang pertama nggak apa, ngomongnya kamera yang ini. Ini bilang ke sendiri tapi lihatnya ke kamera. Iya, anggaplah dalam sana tuh ada Lulu Hendra di tahun 2025. Iya, jadi nanti itu tahun depan Mas Lulu bisa lihat. Oke, siap lu. Iya. Gitu. Oh iya. Dikasih tahu masa lalu, ibaratnya dinasihatin masa lalu nanti kan. Apa ya? Belum pernah terpikirkan sih, tapi mungkin gini, aku sebenarnya punya bayangan bahwa aku bisa bikin film dengan berbagai macam tetap sama ya, karena masih terlalu banyak keresahan yang sebenarnya pengen saya sampaikan. Jadi harapannya tetap setiap tahun bisa bikin film dan syukur-syukur film panjang ya harapannya. Amin. Gitu kan. Lalu kemudian artinya juga seperti yang tadi dari awal aku sampaikan bahwa nggak ada filmmaker yang nggak pengen filmnya ditonton oleh orang banyak. Nah itu juga sebenarnya harapan yang sampai saat ini tuh berharap bahwa pada saat ketika orang nonton filmku ya orang akan suka juga kayak gitu. Jadi jangan sebut lagi filmmaker festival kayak gitu-gitu kan, itu tadi tuh dia tuh yang mengkategorisasikan gitu. Enggak ya. Iya gitu. Jadi tetap bikin film, tetap belajar di film, tetap hidup di film, dan ya itu sesuatu yang tetap tak harapkan ke depan seperti itu. Oke. Kalau Mas Icap gimana Mas? Ke kamera. Dengan gaya Stanislavski coba. Saya pecah. Ngertimu mek iku ya. Grotowski apa? Sama Lewandowski. Lewandowski. Hello, this is your father. Malah kok nang Hai kids. Oke, kamu masih punya mimpi dan kamu harus terus mengejar mimpimu itu, dan ketika kamu terbangun kamu wujudkan mimpi itu apapun. terbangun. Tidur terus berarti harus tidur dulu ya. Oke. Kalau nggak gitu kan kita nggak sadar. Benar. Nah, kesadaran itu penting dan wajib. Itu penting. Iya. Itu
Dialog apa ya? Ada dialognya. Oh iya, project yang kemarin. Project yang kemarin gitu. Kamu banyak sekali, Bi. Amin. Dan pasti ini tahun depan bismillah Kecap punya film panjang. Amin. Aku Iya. iya, nek tak dukung aku mbok jak gak? Oh iya. Tak dukung lah, Bret. Pamrih banget ya dukungnya. Singa Strada. Oke. Itu tadi. Apa? Enggak kamu. Udah pernah. Udah pernah. Kok curang? Iya, ngomong ada ya. Ya, aku setahun ke depan hai, akhirnya kamu main film panjangnya Mas Lulu. Selamat ya. Pinter banget ya. Berarti ada di tahun depan ya filmnya. Iya. Ada filmnya ya. Benar. Mas, tolong Mas kita. Tahan follow IG. Langsung di-unfollow. Kalau gitu dia ini Fred, melupakan kehadiran kita. Bener. Selama ini gitu ya. Enggak, tapi aku percaya kok pasti diajak kita. Ya, Entah ya, jadi kamu telkon. Jadi Asrada. Aduh. Ya itu tadi, jangan lupa nonton apa, Mas? Cinema Black Magic. Cinema Black Black Magic ya. Channel Ono Mas Di Dika. channel itu di bawah nanti akan dikasih deskripsinya. Subscribe, like, komen, nyalakan lonceng, Ono Mas Dika Film, dan juga Viccinema pastinya. boleh beri kritik juga boleh. Boleh. Saran. Kritik singkong, kritik. Oh nanti juga nonton film panjangku kan ini lagi post kan. Oh iya, boleh juga. Boleh. Apa tuh? Judulnya Tale of the Land. Oke. Aku produksi sama kawan-kawan media yang main ada Senina, ada Angga Yunanda, ada Aswendina Sution, ada Yusuf Mardika dan beberapa yang lain. Oh, yang syuting di Kalimantan. Oke. Itu yang kita nggak diajak itu. Mukanya langsung kecewa gitu. Mukanya langsung kecewa. Muka dihianati. Tapi enggak, tapi yang itu Iya tadi. nanti lah. Iya, ada. Mas. Pinter banget kan? Bikin orang ngerasa bersalah gitu akhirnya besok ngoling. Amin. Ya itu aja bersama kita di Telesema pada episode kali ini. Nanti kalau ada yang mau tanya-tanya lebihnya gimana ke Mas Lulu sama Mas Kecap bisa langsung hubungin IG di deskripsinya ya. Nanti langsung dicantumin ke bawah ya Mas. Dan jangan lupa nonton, sekali lagi jangan lupa nonton Cinema Black Magic. Dan mensubscribe juga channelnya Ono Mas Dika. Channelnya Ono Mas Dika. Siapa tahu akan muncul lagi film-film keren lainnya di sana ya kan Mas? Siapa tahu ya. Dan jangan lupa juga subscribe Telcinema agar bisa menonton orang-orang keren lainnya yang bergerak di ekosistem film Indonesia. Subscribe-nya Viccinema, Top Cinema kan acaranya. Subscribe Talk Fix Cinema. Salah tadi barusan, bisa di-cut langsung ya situ ya. Muntang-muntang yang edit sendiri. Oke, gitu aja. Saya Ropip, mundur diri. Semoga bisa nonton lagi bersama kalian di episode kedepannya. Ya. Bersama saya Aryo Davasya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan terima kasih juga Mas Lulu. Sama-sama. Mas Eka Wahyu Primadani. ya sudah hadir di Telcinema. Semoga kita bisa bertemu lagi tahun depan. Oke, terima kasih. Kok tahun depan? Loh, Minggu depan. minggu depan boleh juga. Gaskeun lah saya kalau gitu. Dikabari Mas tanggal readingnya kapan. Iya. Kok nggak casting? Oh iya casting lah. Casting dulu. Asal jangan terbayar. Ya. Jangan lupa juga sponsor ya. Sponsor jangan lupa, masih terbuka loh ini kita. Ya ini gelasnya masih gelas souvenir nikah ya. Ya mana aja, investor semua boleh masuk gas. Langsung kontak aja pokoknya. Terima kasih banyak, thank you. Assalamualaikum. Gini.